Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah kawan-kawan. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal ujian pemetaan khusus penyuluh agama Islam tahun 2022 dengan tema toleransi atau kekerasan, anti kekerasan, dan radikalisme. Oke, ada beberapa soal yang akan kita bahas dalam video ini. Untuk itu, marilah kita mulai belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke soal yang pertama. Rakyat Indonesia telah melangsungkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia secara langsung. Hampir setiap masa kampanye di Indonesia terjadi konflik antar partisipan pendukung pasangan calon. Konflik tersebut kadang dimulai karena hal-hal kecil dan sepele. Misalnya karena merasa pasangan calon yang didukung paling benar, bahkan terkadang menjelek-jelekkan pasangan yang lainnya. Berdasarkan kasus tersebut, konflik ini terjadi disebabkan karena A. Adanya proses disosiatif yang berlangsung secara terus-menerus. B. Norma-norma sosial sudah tidak berfungsi dengan baik. C. Sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas atau lemah. D. Adanya pertentangan norma yang membingungkan. E. Adanya kesenjangan ekonomi yang telah lama terjadi. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya, karena konflik horizontal antar partisipan sering terjadi, bahkan kampanye hitam pun muncul dan meresahkan masyarakat. Dalam konteks sosiologi, interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang bersifat berlawanan atau merupakan cara berjuang untuk melawan kelompok yang lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jenis atau bentuk interaksi ini meliputi persaingan, pertentangan, dan kontroversi. Jadi jawaban yang tepat adalah A, kawan-kawan. Kita masuk ke soal berikutnya. Terjadi konflik antar suku, yaitu suku pegunungan atas dan suku bawah pantai. Konflik ini bermula saat suku pegunungan atas sengaja membakar rumah adat milik suku bawah pantai. Mengetahui hal tersebut, suku bawah pantai sangat marah. Akhirnya pertikaian antar kedua suku pun terjadi. Salah satu upaya pemerintah yang tepat untuk melerai konflik tersebut adalah jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya seperti di dalam soal di atas bahwa konflik sedang berlangsung. Sebagai pemerintah harus meredakan kekacauan tersebut agar tidak semakin menyebar luas. Dalam sebuah konflik ada pihak provokasi yang memperkeruh kedua belah pihak. Maka dengan mediasi akan meredakan suasana langsung dengan memberikan kepastian hukum dan toleransi serta mencari akar permasalahan dari konflik tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Kita masuk ke soal berikutnya.
Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolresta Medan, Sumatera Utara pada hari Rabu 13 November 2009 pagi. Pelakunya diduga salah seorang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya ada 6 orang yang terluka yang terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan pada sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya, pada soal radikalisme tidak semua sama untuk hal penyimpangan sila dalam Pancasila. Kita harus melihat konteks masalah pada soal tersebut. Pada soal ini yang ditekankan adalah pembunuh orangnya dan jumlah korban, sehingga menyimpang pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Dari kasus bom bunuh diri di Medan pada soal sebelumnya, pelaku diduga terpengaruh dengan faham radikalisme dari istri dan guru mengajinya. Dari kejadian tersebut, radikalisme sangat mengancam keutuhan bangsa Indonesia dan merupakan penyimpangan dari sila yang Jawabannya A1, B2, C3. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya adalah pada soal radikalisme tidak semua sama hal penyimpangan sila dalam Pancasila. Maka kita harus melihat konteksnya yang berasal dari penyebab radikalisme yang berasal dari kajian agama, sehingga menyimpang dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, upaya mendasar yang paling efektif di Indonesia untuk menangkal teologi atau ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, antara lain sebagai berikut, kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat. Pembahasannya, kunci soal ini adalah upaya yang menangkal. Jadi cari jawaban yang bukan kegiatan menangkal kegiatan radikalisme. Hanya jawaban D yang bukan menangkal, yaitu hanya mengamati indikasi dari aksi radikalisme sehingga tidak ada upaya menangkal atau mencegahnya. Demikian. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Operasi militer yang dilakukan TNI Polri pada tahun 2003 sampai 2004 beserta kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi Samudra Hindia tahun 2004 menyebabkan diadakannya persetujuan perdamaian dan berakhirnya pemberontakan. Gerakan Aceh Merdeka merupakan gerakan radikalisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada nilai sila yang ke A1, B2, C3, D4, E5. Ya, jawaban yang tepat adalah C, yaitu pembahasannya nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga
berupa persatuan dari seluruh lini masyarakat di Indonesia dan membentuk sikap nasionalisme, sehingga gerakan pemberontakan seperti pada soal tersebut di atas berupa suatu kelompok masyarakat yang menginginkan pemisahan dari Indonesia merupakan suatu sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila yang ketiga dalam Pancasila. Jadi jawabannya adalah C, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan faham radikalisme kecuali: A. Intoleran, B. Sosialis, C. Fanatik, D. Eksklusif, E. Revolusioner. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Sosialis. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Penjelasannya adalah radikalisme tidak memandang sosial, karena ini bertolak belakang dengan sikap eksklusif yang dimilikannya, yaitu membedakan diri dan kelompoknya dari mayoritas yang lain. Soal yang berikutnya, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional merupakan pengertian terorisme menurut undang-undang. Ya, jawaban yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pembahasannya, undang-undang ini membahas mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dan merupakan rujukan utama untuk pengertian arti atau makna terorisme di Indonesia. Kita masuk ke soal berikutnya. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis. Ada beberapa ciri yang dapat kita kenali dari sikap dan paham radikal seperti berikut ini kecuali. Ya, jawaban yang tepat adalah ya D, yaitu membentuk suatu kelompok tersendiri berlandaskan chauvinisme. Pembahasannya, chauvinisme adalah suatu faham yang mengajarkan tentang rasa cinta, loyalitas atau kesetiaan kepada tanah air dan bangsa dengan cara yang berlebihan. Dilihat dari definisinya, sudah jelas bahwa faham chauvinisme berbeda dengan radikalisme. Chauvinisme berkaitan dengan rasa cinta kepada tanah air yang berlebihan, sedangkan radikalisme justru bersikap kontra terhadap tanah air. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Di era reformasi, kebijakan penanggulangan terorisme sudah dipengaruhi oleh, ya, jawaban yang tepat adalah A. Pada era reformasi, demokratisasi, kebebasan dan perspektif HAM di berbagai sektor telah turut mempengaruhi kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme yang lebih mengedepankan aspek penegakan hukum. Misalnya kita lihat pada lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme setelah tragedi Bom Bali 1 tahun 2002.
Soal berikutnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kalangan generasi muda dalam rangka menangkal pengaruh faham dan ajaran radikal, yakni salah satunya adalah memperkaya wawasan keagamaan. Seperti, ya, jawabannya adalah B. Pembahasannya sebagai berikut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kalangan generasi muda dalam rangka menangkal pengaruh faham dan ajaran radikal, yaitu memperkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka dan toleran, sehingga proses pembelajaran dapat sesuai dengan kaidah norma Pancasila yang dianut di Indonesia. Komunitas online tanpa diawasi orang yang lebih tua akan berakibat buruk dan paham yang sebenarnya. Kita masuk pada soal berikutnya. Salah satu wacana pemberantasan radikalisme di lingkungan pendidikan yaitu dengan cara, ya, jawabannya adalah B. Pembahasannya pendidikan moral Pancasila yang sudah diwacanakan pemerintah sebagai salah satu upaya membentengi generasi muda dalam melawan radikalisme, dan hal ini dilakukan karena Pancasila adalah penangkal yang paling kuat dari radikalisme. Namun hal ini masih menjadi perdebatan karena berbenturan dengan materi PKN, pendidikan kewarganegaraan, yang masih ada pada kurikulum pendidikan saat ini. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.